Halo semuanya, hari ini kita bakal bedah tuntas satu topik yang jujur aja super krusial dan relatable banget buat kita semua. Kita akan mengambil sebuah kebijaksanaan kuno yang luar biasa dan langsung menerapkannya ke dalam kehidupan digital kita zaman sekarang yang serba cepat, bising, dan kadang bikin pusing. Kita bakal ngebongkar gimana sih budaya di sekitar kita itu diam-diam membentuk siapa diri kita yang sebenarnya. Nggak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke materinya. Coba deh renungin satu pertanyaan tajam ini. Apa sih yang sekarang udah nggak berani kita tolak? Coba ingat-ingat lagi. Pas kita lagi ngehabisin waktu berjam-jam scrolling media sosial, baca-bacain kolom komentar, atau ngeliat tren terbaru. Seberapa sering kita ujung-ujungnya cuma diam dan ikut arus? Apakah secara nggak sadar kita udah kehilangan keberanian buat bilang enggak sama hal-hal yang sebenarnya merusak pikiran kita? Oke, mari kita petakan apa aja yang bakal kita bahas hari ini. Kita mulai dari melihat krisis yang tersembunyi, lalu kita bakal menuruni tanggap psikologis mulai dari kompromi pikiran, masuk ke zona abu-abu sampai akhirnya jatuh ke budaya pencemooh. Tapi tenang, di akhir nanti kita bakal bahas solusinya, gimana caranya kembali berakar dan berani menolak. Kita masuk ke bagian pertama, krisis yang tidak disadari. Ini tentang gimana prinsip kita bisa perlahan-lahan bergeser di tengah dunia yang kelihatannya sih normal-normal aja. Kita tuh sering banget mikir kalau yang namanya krisis itu pasti sesuatu yang meledak, kayak kejahatan ekstrim yang langsung menghancurkan prinsip kita detik itu juga. Padahal, krisis yang sebenarnya justru terjadi dengan sangat tenang. Realitasnya, krisis itu adalah momen ketika kita perlahan-lahan hanyut terbawa arus. Ini adalah pembentukan pola pikir yang super halus, hampir nggak kelihatan, dan terjadi persis di saat kita ngerasa hidup kita lagi baik-baik aja. Nah, ini bawa kita ke tahap penurunan pertama. Bagian kedua, berjalan atau kompromi pikiran. Pergeseran arah hidup yang kerasa sangat halus. Tahu nggak sih kalau kebangkrutan moral itu jarang banget dimulai dari sebuah tindakan ekstrim. Mulainya justru dari pikiran. Kita bisa melihat pola hikmat kuno dari Mazmur 1 ini sebagai 3 tahap psikologis yang menurun ibarat anak tangga. Pertama, kita berjalan, lalu berdiri, dan pada akhirnya kita duduk. Yuk kita bedah tahap yang pertama. Teks kuno tadi dibuka dengan kalimat yang menarik banget. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kata kuncinya di sini adalah berjalan. Postur berjalan ini nunjukin sebuah arah hidup yang baru aja mulai dipengaruhi oleh pihak luar. Di titik ini kita belum ngelakuin kesalahan fatal kok. Ini murni cuma kompromi kecil yang nggak disadari. Kita mulai dengerin nasihat yang salah, dan langkah kita mulai berbelok sedikit demi sedikit. Saya suka banget sama analogi ini. Bayangin kalian itu pelaut. Pelaut yang handal tuh jarang banget langsung tenggelam cuma gara-gara badai yang tiba-tiba datang. Kebanyakan dari mereka tersesat secara tragis karena kompasnya sedikit melenceng, mungkin cuma bergeser 1 atau 2 derajat aja. Tapi karena dibiarin terus-menerus di laut yang kelihatannya tenang, akhirnya mereka nyasar. Nah, hidup kita juga sama. Kesalahan kecil dalam cara kita berpikir, kalau nggak pernah diuji dan dibiarin aja, pada akhirnya bakal ngerubah total destinasi hidup kita. Di era digital ini, nasihat yang buruk itu wujudnya bukan lagi sosok penjahat kayak di film-film. Wujudnya apa coba? Algoritma yang mendikte timeline HP kita, opini publik yang tiba-tiba viral, budaya sarkasme yang dianggap keren, dan sikap sinis yang dinormalisasi. Kebiasaan-kebiasaan digital inilah yang pelan-pelan ngegeser kompas kita tanpa kita sadari. Dosanya mungkin belum kelihatan jelas, tapi arah hidup kita udah pasti berubah. Kalau kompromi awal tadi dibiarin, kita bakal masuk ke bagian 3, berdiri, alias mulai nyaman di zona abu-abu. Disinilah kompromi berubah jadi kebiasaan. Kelanjutan dari teks tadi bunyinya gini, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Perhatiin deh perubahan posturnya. Kata berdiri itu ngisyaratin kalau pergerakannya udah berhenti. Kita udah nggak lagi sekedar lewat, tapi kita mulai nemuin kenyamanan di lingkungan yang sebenarnya salah itu. Di titik inilah bahaya yang sesungguhnya mulai mengakar, karena lingkungan yang tadinya salah itu sekarang udah kerasa biasa aja buat kita. Coba bayangin aliran air di sungai. Air yang terus mengalir deras itu cenderung bakal tetap bersih. Tapi coba kalau airnya berhenti dan diam, pasti cepat banget ditumbuhi lumut, jadi kotor, dan akhirnya stagnan. Hati manusia tuh persis kayak air ini. Waktu hati kita berhenti bergerak aktif dalam kebenaran dan memilih buat berdiri diam di zona kompromi, hati kita bakal mulai beradaptasi sama hal-hal yang nggak bener di sekelilingnya. Makanya, zona abu-abu ini bahaya banget. Di fase ini, hal yang secara objektif salah udah nggak lagi diperdebatkan, melainkan pelan-pelan diterima. Area abu-abu dinormalisasi. Dan yang paling ngeri, kebenaran itu udah nggak lagi dibenci. Malahan, kebenaran dianggap udah nggak relevan atau ketinggalan zaman. Ancaman terbesarnya bukan lagi kebencian, tapi sikap masa bodoh. Kita sekedar udah nggak peduli lagi.
Dan sikap apatis itu pada akhirnya bawa kita ke dasar tangga. Bagian 4, duduk, menjadi budaya pencemooh. Ini adalah momen rusaknya identitas kita secara total. Teks kuno tadi ditutup dengan frase yang powerful banget. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sekali lagi, lihat posturnya. Dari berjalan, lalu berhenti dan berdiri, sampai akhirnya duduk. Postur duduk ini nunjukin sesuatu yang sifatnya permanen. Artinya, kita udah menetap dan jadiin tempat itu sebagai rumah kita. Jadi gini, kata duduk yang lagi kita bahas ini sama sekali bukan sekedar aksi fisik ya. Ini tuh soal kondisi psikologis, sebuah state of mind di mana identitas kita udah benar-benar melebur sama budaya yang secara aktif ngerendahin kebenaran, ngejek hal-hal yang baik, dan malah jadiin kejahatan sebagai bahan hiburan. Mencemooh di sini bukan cuma soal ngelucu, ini adalah perayaan karena kita udah kehilangan rasa sensitivitas terhadap moral. Pikirin deh metafora yang satu ini. Kalau kalian masuk ke ruangan yang penuh asap tebal, kalian nggak bakal mati seketika detik itu juga kan? Tapi kalau kalian milih buat diam di situ, duduk bersantai cukup lama, tubuh kalian bakal beradaptasi. Kalian bakal kehilangan awareness soal seberapa bahaya asap itu, padahal racunnya terus menggerogoti tubuh kalian. Nah, persis kayak gitulah budaya sinis di dunia maya bekerja. Awalnya mungkin kerasa lucu, kayak dark jokes atau sindiran cerdas. Tapi lama-kelamaan, itu ngeracunin hati kita dan ngebunuh semua sensitivitas spiritual yang kita punya. Budaya digital kita zaman sekarang sering banget ngajarin kalau yang paling berisik itu yang benar, yang viral pasti valid, dan kalau jago sarkas berarti pinter banget. Padahal, panggilan kita di tengah kekacauan informasi ini bukanlah buat ikutan berisik. Panggilan kita adalah buat jadi jernih dan jelas. Terkadang, keberanian sejati itu bukan soal siapa yang teriaknya paling kencang, melainkan soal berani nolak untuk ikut-ikutan ngetawain hal-hal yang sebenarnya harus dihormati. Terus, gimana dong caranya kita keluar dari ruangan penuh asap ini? Mari kita masuk ke bagian 5. Solusinya. Gimana caranya kita kembali berakar dan punya keberanian buat bilang tidak supaya kita nemuin pijakan lagi di dunia yang serba kacau ini. Nah, teks kebijaksanaan tadi ngasih solusi yang indah banget lewat gambaran pohon yang ditanam. Sebatang pohon itu nggak jadi kuat karena dia keras kepala ngelawan angin atau karena dia pengen kelihatan paling tinggi. Kekuatannya datang dari akar yang menancap super dalam ke sumber kebenaran yang pasti, bukan pada opini publik yang tiap hari bisa berubah. Kemampuan kita buat berani bilang enggak pada arus budaya yang salah itu cuma bisa lahir kalau kita udah dengan teguh bilang ya pada kebenaran yang sejati. Secara praktis punya keberanian buat bilang enggak itu artinya apa sih? Pertama, kita secara sadar nolak perasaan harus ikutan ngebela tiap opini yang lagi viral. Kedua, kita berhenti ngebebek atau ngikutin narasi budaya secara membabi buta. Dan ketiga, kita nggak ngevalidasi sesuatu cuma gara-gara itu lagi trending atau banyak yang likes. Integritas sejati itu berarti kalian punya kendali penuh atas diri kalian sendiri dan kalian tetap bisa berdiri teguh pas semua orang mulai ke bawah arus. Sebagai penutup sesi eksplorasi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pemikiran yang pengen kalian renungin. Selama ini, apakah kita cuma sekedar ngikutin suara yang paling berisik aja, atau kita benar-benar berdiri teguh di atas kebenaran yang jelas? Coba deh, evaluasi lagi kebiasaan digital kita, apa aja yang kita konsumsi tiap hari, dan seberapa dalam akar spiritual kita. Jangan biarin diri kita pelan-pelan hanyut, berkompromi, sampai akhirnya kita duduk nyaman di barisan para pencemooh. Jadilah teguh, berakar yang dalam, dan beranilah buat menolak. Makasih banyak udah dengerin analisis kali ini. Sampai jumpa dan mari kita terus bertumbuh.